Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan akan menyapa kita, mengawali hari kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 44 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, latar belakang nats ini ingin menyampaikan ketika bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang hidup pada zaman kerajaan Babel. Bangsa Babel hidup dengan menyembah dewa-dewa melalui bangunan-bangunan yang indah dan megah. Dan ada satu kuil yang mereka sebut menjadi kuil Marduk. Ini adalah merupakan dewa daripada dewa di kerajaan Babel. Sementara sebelumnya tempat kudus bagi bangsa Israel telah dihancurkan oleh Babel. Dalam keadaan dan situasi sedemikian ini, bangsa Israel banyak yang terpengaruh dan akhirnya ikut menyembah dewa-dewa di Babel. Bangsa Israel juga harus taat dan patuh kepada penguasa Babel dengan kerja paksa atau kerja rodi yang mereka alami dan derita ketika itu. Saudara terkasih, kita dapat bayangkan dengan keberadaan bangsa Israel di Babel tersebut menjadikan mereka bebas berinteraksi, bergaul, bahkan mengikuti pemujaan kepada Babel dan melupakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Yang memang saudaraku, dalam situasi pembuangan dan pengasingan di Babel, yang tentunya adalah atas izin daripada Tuhan Allah. Melihat keterpurukan dan kejatuhan iman percaya bangsa Israel ini, Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman Allah. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tuhan Allah adalah permulaan dan akhir. Everlasting. Tuhan Allah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa berhala yang kelihatan mewah dan megah tersebut tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa memberikan keselamatan bagi mereka. Dan tidak punya kuasa apa-apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, mengapa Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di Babel ketika itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Kasih Tuhan kepada bangsa Israel, saudara dan saya, adalah karunia semata. Bukan karena kebaikan bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di Babel. Waktu Tuhan bukan waktu bangsa Israel, yang tentunya juga bukan waktu saudara dan saya. Otoritas sepenuhnya ada pada Tuhan Allah itu sendiri.
Tuhan menetapkan waktunya untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara yang terkasih, gambaran situasi bangsa Israel ini dapat juga menggambarkan kehidupan orang Kristen, di mana berada di sekitar atau pada lingkungan yang mempunyai banyak godaan, yang dapat menjanjikan keindahan dan kemewahan serta kemegahan hidup. Mengkedepankan keindahan dan kemegahan hidupnya, bahkan memujanya sehingga lupa akan yang memberinya. Menganggapnya sebagai dewa dan mempunyai kekuatan. Dunia manusia, bahkan iblis, mempunyai kekuatan duniawi. Namun firman Allah, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Bermakna tidak ada Allah lain yang mampu menyatakannya seperti Tuhan. Sehingga betapapun kemegahan itu adalah buatan dan ciptaan manusia, sedangkan Tuhan Allah adalah kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih, nats ini ingin menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan Allah senantiasa mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan Allah adalah Tuhan yang cemburu, namun penuh kasih. Meskipun keadaan itu diizinkan untuk terjadi. Bahkan saudaraku, pada saat ini seperti pandemi ini boleh juga terjadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah pencipta dan pemelihara atas segala sesuatunya. Dengan iman dan percaya kita pun akan dapat menjalani dan melampaui masa-masa sulit ini. Saudara yang terkasih, manusia dan dunia bolehlah bermegah dengan dewa-dewanya. Namun saudara dan saya dan kita semua diselamatkan karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang kekal dan tidak ada Allah seperti Dia. Semoga saudara dan saya terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan sebagai bangsa-bangsa pilihan-Mu agar kami senantiasa setia, agar kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. Oleh sebab itu, pimpin dan tuntunlah kami Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memenangkan perjalanan kehidupan kami, khususnya ya Tuhan pada masa-masa sulit pandemi pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menuntun dan memenangkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua saudara-saudara dan kekasih kami. Tuhan lawat kami ya Tuhan, Tuhan lawat mereka satu persatu, pelihara dan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.